Kemudian ada juga ketika ya utara timur laut kayak gitu. Oke. Nah, ini suara saya apa terdengar, Dek? Baru terdengar, Pak. Dari tadi nggak ada. Oh gitu, Masya Allah. Aduh. Oke, saya ulangi lagi ya. Kemarin kita udah bahas tentang besaran pokok sama besaran turunan kayak gitu. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik berbicara tentang besaran vektor. Nah, besaran vektor itu apa, adik-adik? Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai sekaligus arah, nilai tambah arah. Nah, karena dalam IPA itu, adik-adik, arah itu biasanya ada kiri, kanan, dan juga ada arah-arah mata angin kayak gitu. Nah, arah-arah mata angin itu gimana? Ada arah timur kayak gitu. Ini timur, timur, tenggara, selatan, barat, daya kayak gitu. Jadi kayak lagu-lagu TK kayak gitu. Selatan ini BD barat daya ya. Barat, barat daya. Terus kemudian berarti ini apa? Ini adalah barat. Terus kemudian ini adalah barat laut kayak gitu, barat laut. Terus di sini adalah utara, di sini adalah timur laut. Nah, seperti lagu-lagu TK pada umumnya yang sering dinyanyikan sama umi-umi kita ketika waktu TK. Ayo kita nyanyikan sama-sama, guys. Satu, dua, tiga. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, kayak gitu ya, cara ngafal untuk arah-arah mata angin. Nah, misal ada kasus soal, misalnya, eh Khairun Nasirin pergi ke arah timur, berarti Khairun Nasirin pergi ke arah mana? Pergi ke arah sini, karena dia ke arah timur. Lalu kemudian terus setelah dari timur, Khairun Nasirin ke selatan. Kemana ke selatan? Ke bawah. Karena selatan itu ke arah bawah. Kayak gitu. Connect sampai di sini kira-kira bisa ya? Nah, selanjutnya, selan ya, ya nak, ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya, misal ada kasus seperti ini. Satu orang anak namanya adalah Nanda misalnya. Si Nanda berada di titik ini. Lalu kemudian ini awalnya ya. Ini awalnya dia di sini. Lalu pergi 4 meter ke timur. Ciu. Di sini nak ya. Oke, pergi ke arah ini sejauh berapa meter? Sejauh 4 meter. Lalu kemudian pergi lagi lalu kemudian setelah sampai dari timur, dia pergi lagi nak ke arah barat sejauh 3 meter. Ciu. Oke. Ada suara IPA, ada suara matematik ya. Oh, kayaknya ini ya, bocor suara ya. Oke, nah setelah dari sini, si Nanda itu berangkat balik ke arah barat sejauh 3 meter misalnya. Nah, berarti ini sekarang titik ini namanya adalah akhir. Nah, sekarang pertanyaannya itu ada dua. Pertama, jarak yang ditempuh sama si Nanda. Yang kedua, perpindahan yang ditempuh sama si Nanda. Nah, itu sekarang pertanyaannya. Oke, nah kalau jarak gimana Bang? Kalau jarak itu dia adalah panjang lintasan total. Nah, panjang lintasan total. Dan itu adalah skalar. Nah, dan itu adalah skalar. Berarti gimana? Ya udah tinggal tambahin aja. 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 7 meter. Maka jaraknya adalah 7 meter. Tapi kalau misalnya ditanya adalah perpindahan, perpindahan itu adalah hubungan titik awal ke titik akhir, ke Titik titik akhir. Dan ini adalah besaran vektor. Ingat kemarin kalau besaran vektor harus ada arahnya kayak gitu. Nah,
Ini arahnya berlawanan nih, satu ke timur, satu ke barat. Berarti kan kurang ya. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1 meter. Inilah perpindahannya. Nah, connect sampai di sini kira-kira. Connect, Pak. Connect ya. Oke, nah sekarang mari kita masuk ke soal lebih tinggi sebelum kita jawab soal KSM-nya, oke? Nah, sip, 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 sip. Nah, sekarang misalnya ada seseorang berada di titik ini, nama siswanya adalah si anak min 12 bener meriah, kayak gitu. Ini kan gunung ya. Lalu kemudian dia pergi nak ke arah utara berarti ke bawah kayak gitu, ke arah utara sejauh misalnya 4 meter kayak gitu. Lalu kemudian dia pergi lagi nak ke timurnya sejauh berapa? Sejauh 3 meter. Nah, habis itu nggak pergi-pergi lagi. Inilah akhirnya kayak gitu. Awalnya di sini, terus kemudian berakhirnya di sini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, berapakah jarak tempuhnya? Jaraknya berapa? Dan yang kedua, berapakah perpindahannya? Berapakah perpindahannya? Pindah. Ayo, jaraknya berapa teman-teman? Ayo, jaraknya berapa? Jarak itu berarti dia besaran Skala. skalar. Berarti tinggal ditambah. 4 tambah 3 sama dengan berapa? 7. 7. Nah, perpindahannya gimana? Hubungan titik awal ke titik akhir. Ini kira-kira bentuk apa ini anak-anak? Bentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku ada namanya teorema Pitagoras. Pernah dengar ini, Nak? Pernah. Oke, gimana katanya Pitagoras untuk mencari ini teorema Pitagoras untuk mencari dari hubungan awal ke hubungan akhir. Oh, katanya gini Bang, ini adalah sisi miring SM namanya Bang atau R atau apa gitu, pokoknya sisi miring. Katanya sisi miring itu Bang adalah akar dari kuadrat sisi-sisinya. Jadi sisinya itu ada 4. Ada 3, berarti tinggal dikuadratin. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan, ayo 4 kuadrat berapa? 16. Tambah 3 kuadrat berapa? 9. 9, masa 10. Akar 16 tambah 9 berapa? 25. 5. Akar 25 berapa? 5. 5. Inilah perpindahannya. Maka perpindahannya adalah 5 meter. Bisa terima? Connect. Connect, Pak. Nah, sekarang kita cari soal KSM aslinya ya. Iya, Pak. Nah, ini mana kemarin? Oh, yang aslinya. Nggak ada di situ. Hmm. Saya lupa saya taruh di mana. Ayo. Nah, sekarang kita masuk ke soal aslinya ya. Siapa kira-kira yang mau baca, guys? Min 12 benar meriah. Ada 2 orang di situ kan? Baca, Nak. Nomor 1. Iya, baca aja. 1. Untuk menuju lokasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, tempat ia sekolah, Abdurrahman mengayuh sepeda dari rumahnya ke arah utara sejauh 800 meter, lalu berbelok ke timur sejauh 600 meter. Posisi Abdurrahman dari rumahnya setelah melakukan perjalanan tersebut adalah. Oke, ayo. Misal mula-mula di sini, Nak ya. Nama anaknya adalah Abdurrahman.
Rahman, kayak gitu. Lalu dia kemana, nak? Dia menuju utara. Utara tuh kemana? Oh, utara ke atas ya. Oh, ini kepanjangan nih kak ya. Jangan sampai ini. Sini aja tengah-tengah sedikit. Dia sini. Dia menuju ke arah utara. Utara itu kemana tadi? Ayo kita buat lagi, nak. Mata apa nih? Mata angin, mata air, mata angin. Nah, oke, nak. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Kan gitu ya. Utara berarti kemana? Ke atas. Ayo kita ke atas. Menuju ke atas. Sejauh berapa? 800 meter. Gitu kan. Oke, lalu kemana? Lalu berbelok ke timur. Timur itu mana? Ke arah sini. Iya, samping. Berarti belok dia ke samping. Nah, sejauh berapa? Sejauh 600 meter. Oke. Nah, ini adalah posisi akhir. Awalnya di mana? Awalnya di sini, Bang. Nah, lalu kemudian ditanya apa? Posisi Abdurrahman setelah melakukan perjalanan tersebut adalah, posisi itu dia vektor atau skalar ya. Nah, ternyata posisi itu dia merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena ada arah-arahnya di sini. Jadi jawabannya ada arah-arahnya. Maka dia masuk besaran vektor. Ayo, nak, kita cari tahu. Kalau dia vektor, maka hubungan titik awal ke titik akhirnya, bentuk garis apa nih? Ternyata bentuk segitiga lagi. Bentuk segitiga siku. Gimana mencari sisi miringnya? Ayo, gimana cara cari sisi miringnya? SM sama dengan gimana? Akar dari 800. Iya, akar dari, banyak kali nih Bang. Akar dari 800 kuadrat ditambah dengan 600 kuadrat. Nah, karena kebanyakan, nanti boleh kita hitung. Kita bisa gunakan trik satu lagi, nah. Apa itu? Trik cinta Pitagoras. Trik apa namanya, nak? Trik cinta Cinta Pitagoras. Apa itu triknya, Bang? Nah, gini. Ingat. Kalau 3 berjumpa dengan 4, maka pasangannya adalah 5. Kalau misalnya 6 berjumpa dengan 8, maka pasangannya adalah 10. Oke, gimana tuh Bang? Jadi kalau banyak nolnya gimana? Oke. Kalau di sini 30, di sini 40, maka di sini berapa, nak? 50, betul. Tinggal tambah nolnya. Kalau di sini 300, di sini 400, di sini pasangannya pasti berapa? 500. Sama-sama nolnya 2. Nah, sekarang kalau di sini, nak, 60, di sini 80, di sini berapa? Ayo. Tambah nolnya 1. 100, betul. Kalau di sini 600, di sini 800, di sini tambah nolnya lagi jadi berapa? 1000. Nah, maka jawabannya adalah 1000. Kebetulan 1000-nya ada 2. Kita tidak boleh memilih yang C, kita tidak boleh milih yang D. Gitu kan? Nah, ke arah mana dia? Arahnya tadi ke sini, nak. Arah apa ini, nak? Coba kita lihat arah mata angin. Yang kemari itu arah apa kira-kira, guys? Timur Timur laut. Pinter. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang bukan? Gampang. Oke, nah kalau gampang, mari kita coba dulu soal-soal kita. Logika deh ke arah utara ke atas dulu kok. Ya toh? Mana dia? Oke, ini itu kan ini ya soal lebih enak ini kayaknya. Ini dia ada kumpulan tahunan. Oke. Nah, ini dikumpulin setahun. Ini udah tadi ya? Tahun berapa ini tadi ya? Abdurrahman. Coba kita tengok dulu mana yang agak mirip-mirip.
Nah, ini nomor 13. Ayo, ayo, ayo. Nah, ini opsi jawabannya ini ya. 300, 400, 500, 700. Oke, nak, coba kita kerjain sama-sama yuk. Nah, siapa yang mau baca soalnya? Siapa itu? Min 2. Oh, boleh juga. Min 2. Min 2, silahkan baca, nak. Seorang anak ke madrasah naik sepeda dengan lintasan seperti pada gambar. Ya, ini gambarnya ya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah besar. Besar perpindahan anak tersebut dari keberangkatannya sampai tiba di madrasah adalah. Oke, nah ini karena ditanyakan perpindahan ya. Tapi tahun kalian mana tahu ditanya jarak. Sekarang saya tanya dua-dua ya. Oke, sekarang saya mau tanya berapa jarak. Ini ya, saya tanya nih. Saya ubah soalnya. Saya mau tanya sekarang berapa jarak tempuhnya. Oke, nak, berapa jarak tempuhnya? Ayo. Nggak boleh. Ayo, berapa? Berapa nih? 500. Aduh, ditambah. 500 ditambah. Ayo, tambah berapa? 300. Iya, tambah 300. Tambah berapa lagi? 100. Iya, kalau kayak gitu jaraknya jadi berapa? 900. Iya, pinter. Nah, sekarang perpindahan. Perpindahan itu adalah hubungan titik awal karena dia berawal di rumah dan titik akhir karena akhirnya dia ke madrasah. Kira-kira bentuk apa ini? Ayo. Ayo bentuk apa? Ayo. Bentuk. Trapesium. Oke, nah ini ya kalau bentuknya ini trapesium, tapi karena dia berakhir di sini, maka kita harus buat garis juga kemari sebagai pertanda bahwa garis X-nya ke arah sini. Oh, ternyata dia bentuknya adalah segitiga kayak gitu. Ini berapa dari sini kemari nih dari sumbu Y-nya? Oh, 300 Bang Ipul. Kalau yang ini berapa nih kira-kira? Ini kemari 500. Dia kan ke arah sana ya. Oke. Ini kemari 100. Ini kan ke arah sini ya. Kalau vektornya berlawanan kira-kira diapain adik-adik? Dikurang. Berarti 500 dikurang 100 berapa? 400. Iya, betul. Tadi kita sudah jumpa dengan cinta Pitagoras. Kalau 3 berjumpa sama 4, maka hasilnya berapa? 5. Nah, tinggal kita tambah-tambahin nolnya. Kalau 30, 40 berarti jadi 50. Kalau 300, 400 berarti jadi 500. Maka perpindahannya berapa sekarang? Ayo, perpindahannya adalah 500 meter. Mari kita lihat jawabannya. Yang mana jawabannya? C. Pinter. Bisa. Gak usah, biar nampak kita masuk ke itu ininya tuh. Oh, bisa ya? Oke, bisa ya? Oke? Bisa, Pak. Bisa, Masya Allah. Kita berangkat. Ada lagi ini semua kan? Jam. Oke, nah, kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya. Kalau ada mau dicatat sedikit boleh silakan dicatat sedikit. Ini mungkin hari ini jam-jam 2 semua rekod di ini ke ini ada linknya nanti insya Allah jam-jam 2 atau jam-jam 4 gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman. Ini saya simpan dulu sebagai catatan 2. Enggak, Pak. Oke, PM. Oke, jika tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, materi kita sekarang adalah tentang gerak. Oke, teman-teman, siapa yang sering bergerak di sini? Oke, nah,
Gerak itu artinya adalah berpindah posisi. Nah, ingat ya, gerak itu artinya adalah berpindah posisi. Jadi kalau misalnya kita berada di sini, lalu kemudian kita bergeser kemari, maka sesungguhnya kita sudah bergerak dari titik awal, betul ya? Nah, gerak itu berdasarkan lintasannya, ada beberapa. Nah, yang pertama namanya adalah gerak lurus. Gerak lurus itu apa, Bang? Ya, gerak yang lintasannya lurus kayak gitu. Nah, yang kedua namanya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa, Nak? Ya, gerak ya lintasannya melingkar kayak gitu. Satu lagi namanya adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola itu gimana, Bang? Ya, gerak parabola itu ya geraknya pernah main bola kan? Nah, kira-kira geraknya gini, cucu cucu cucu. Ah, kayak gitu. Ini lintasan parabola kayak gitu. Nah, sekarang karena ini temanya adalah KSM, KSM itu nak cenderung dengan mengaitkan eh, huk- ajaran apa nama itu pengetahuan tentang Islam terhadap sains. Nah, sekarang nak saya mau tanya, kalian tahu rukun-rukun haji nak? Tahu, Tahu, Pak. Apa-apa aja yang pertama? Pertama, syahadat. Itu rukun Islam guys, itu rukun haji. Pernah Iya, iya rukun Islam syahadat ya, apa nama itu ada hadisnya ya apa nama itu sami Rasulullah SAW itu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Terus kemudian kan ini rukun haji. Pernah dengar lagu ini nggak? Sering dinyanyiin lagi sama anak TK. Belum saya nyanyiin. Lagunya kayak gini. Saya mau ke Mekah. Pernah dengar? Saya mau ke Mekah. Gimana lagunya? Coba nyanyiin. Saya mau ke Mekah. Lagi berkeliling Ka'bah. Ayo lagi. Sambil baca talbiyah. Iya, dan wukuf di Arafah. Lalu lalu melempar jumrah. Iya, wusta. Oke, Ustaz Aqobah sa'i dari Safa ke Marwah. Oke, kita menghibur diri dulu ya. Kita nyanyiin sama-sama. 1, 2, 3. Saya mau ke ke Mekah berkeliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf Arafah, lalu melempar jumrah, pulau Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah sekarang saya mau tanya, saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah ini kira-kira geraknya apa, Nak? Lurus, melingkar, atau parabola? melingkar. Iya, betul. Ini geraknya adalah melingkar. Sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Ini geraknya apa? Ayo. Wukuf. Oke, nah wukuf itu artinya kita berdiam diri di padang Arafah gitu. Jadi ini artinya diam. Diam itu dia nggak gerak kayak gitu. Nah, oke. Nah, terus kemudian lagi oke, nah lalu melempar jumroh. Melempar jumroh ini gerak apa? Nah, dilempar jumrohnya. Jumroh itu batu. Yang melempar si jumroh. Nah, ini adalah gerak parabola. Ula wusta aqobah sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, sa'i ini gerak apa? Nah, dia adalah gerak lurus. Oke, bisa diterima ya. Jadi dalam ibadah haji itu ada berbagai macam gerak di sini. Mulai dari melingkar, diam, parabola, sampai gerak lurus. Nah, ada khusus. Nah, ini saya kasih tanda khusus ya. Karena pernah muncul di dalam soal KSM.
Nah, khususnya apa? Ambil contoh seperti ini adalah matahari. Matahari menyinari dunia. Nah, lucu kan aku kata mataharinya. Lalu di sini ada namanya bumi. Bumi. Hai kata bumi. Si bumi ini kan bergerak mengelilingi Hari. matahari. Dia bergerak mengelilingi matahari. Nah, lintasannya apa, Nak? Lurus, melingkar, atau parabola? Melingkar. Oke, ternyata jawabannya ini. Opsi jawabannya A, gerak lurus. Nah, yang B jawabannya melingkar. Yang C jawabannya misalnya saya ngarang-ngarang aja ya, parabola. Yang D jawabannya eliptikal. Kira-kira jawabannya yang mana, Nak? Melingkar. Melingkar. Nah, oke. Khusus untuk planet. Nah, ini melingkar itu dia kalau penuh dia melingkar tuh kayak gini. Ini lintasannya tuh kayak telur. Nah, kayak gini. Nah, lintasan kayak telur itu disebut dengan elips. Nah, jadi gerakannya namanya adalah eliptikal kayak gitu. Connect ya. Ini terjadi biasanya itu di planet-planet. Ini ada khusus ya, khususon kayak gitu. Oke? Oke. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, sekarang mari kita cek-cek soal KSM-nya. Orang kok yang buat aku lalu melempar jumpa. Oke, kelihatan ini ininya soalnya nih. Belum kelihatan ya. Pak. Oke, ini saya coba stop share dulu. Oke, saya ini share lagi ya. Nah, udah kelihatan nih. Coba saya cek. Oh, udah kelihatan. Nah. Oke, nah coba saya cari dulu ya soal yang mirip-mirip ya, yang perlu kita iniin sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Banyak soalnya. Nah. Ustu akobah. Oke, nah coba ini ada mirip-mirip nih. Soal nomor 19. Siapa yang mau baca? Min 8. Tania, min 8, Tania. Silakan baca Tania. Dalam surah Yasin ayat 40 berbunyi. Lakin bawilaha tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Makna falaki tersebut memiliki makna yang serupa dengan fenomena benda berikut ini kecuali. Oke, nah ini dia dibilang, jadi ceritanya gini ceritanya kan. Oke, Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Ini juga jadi pertanyaan nanti yang mungkin muncul di kategori beregu kayak gitu. Jadi anak-anak beregu nanti siap-siap akan banyak soal Al-Qur'an dan bahasa Arabnya ya. Nah, Lasyamsu yanbaghi laha, tidaklah di sini ada matahari di sini. Terus kemudian yanbaghi laha an tudrikal qamar walaisul sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Mereka itu beredar pada garis bidangnya masing-masing. Nah, garis edar planet tadi gimana? Nah, ini ya, khusus untuk planet atau benda-benda langit, geraknya itu adalah eliptikal. Nah, khusus nih untuk benda-benda langit, geraknya itu elip tuh gimana, Bang? Kayak telur dia bentuknya, kayak gitu. Nah, kalau yang kira-kira yang bentuknya kayak telur ini gerak siapa? Nah, yuk kita cek jawabannya kayak gitu. Oke. Nah,
elektron terhadap elektron terhadap inti atom. Jadi elektron terhadap inti atom ini ada inti atom, ini adalah elektron. Nah, inti atom itu dia ada yang muatannya positif, ada yang muatannya tidak bermuatan. Ini sebagai pengetahuan umum saja ya. Geraknya itu kira-kira seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, oke ini. Oke, kecuali ya. Oke, ini kecuali diminta anak ya. Oke. Nah, lalu kemudian berarti geraknya seperti ini ya. Nah, lalu kemudian satelit terhadap planet. Ingat kalau udah benda-benda langit itu nak termasuk satelit, pasti gerakannya itu juga eliptikal kayak gitu. Nah, terus kemudian komet terhadap matahari ini juga benda langit, nak. Jadi dia gerakannya gimana, nak? Gerakannya itu juga eliptikal kayak gitu. Nah, sampai kemudian ada cahaya terhadap matahari. Nah, cahaya matahari itu dia merambat ke segala arah, dia tidak eliptikal ya. Oke, maka jawaban yang mana, nak? Diminta kecuali. Kecuali yang tidak benda langit berarti yang C. Ambil minum tayo. Bisa diikuti. Nanti deh. Udah Mau jajan ya? Belum jajan dulu. Oke. Disuruh rukun haji, pandai kami diangkat, apa satu bilangnya syahadat, ketawa Oke, dah kita lanjut lagi ya. Kita lanjut materi kita tentang gerak lurus. Nah, ini dikit lagi nih sebenarnya, nggak banyak-banyak Ali. Santai. Nah, Terbang. santai ya. Nyontek tuh, Pak. Nah, sekarang kita masuk materi kita tentang gerak lurus. Nah, ini gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa? Gerak lurus adalah gerak pada lintasan yang lurus kayak gitu. Nah, ini anotet. Oke. Nah, gerak Oke, gerak lurus adalah gerak pada lintasan yang lurus. Nah, ini kok kayak gini. Oke, adik-adik, mohon untuk tidak melakukan apapun di papan tulisnya kayak gitu. Kayak kita di sekolah juga, kalau guru nulis, masa kita ikut nulis juga? Kan beradu nanti kan? Oke, nah gerak lurus itu gimana, nak? Gerak lurus itu gerak pada lintasan lurus. Ternyata gerak lurus itu terbagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah GLB, singkatan dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Nah, yang kedua namanya adalah GLBB, singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi tinggal ini aja, satu beraturan, satu lagi berubah beraturan. Oke, yuk saya ulangi lagi nak ya. Gerak lurus terbagi jadi berapa, guys? Jadi aduh sakit. Dua. Dua. Yang pertama namanya adalah GLB, yang kedua namanya adalah GLBB. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita masuk yang namanya GLB. GLB itu apa Bang Ipul? Jadi GLB itu kan singkatan dari gerak lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Nah, di sini nak dibilang kecepatannya yang teratur. Nah, di kemudian hari kita akan membuat kecepatan itu dengan simbol V, nah ya, singkatan dari velocity yang artinya adalah kecepatan. Connect sampai di sini kira-kira? Ini apa?
Oke, nah lalu kemudian di GLB ini percepatannya sama dengan nol. Nah, percepatan itu di kemudian hari kita simbolkan sebagai A, singkatan dari bahasa Inggris acceleration. Oke, ingat ya, P itu apa? P itu adalah kecepatan. A itu apa? A itu adalah percepatan kayak gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya ada kasus misalnya seperti ini. Nah, kasusnya gini. Ada seseorang namanya adalah Tania. Tania cewek ya, berarti pakai rok sini. Kayak gitu. Nah, Tania misalnya pergi ke suatu tempat, pergi ke arah sini dengan kecepatan misalnya 4 meter per sekon secara tetap. Konstan maksudnya, secara tetap. Tetap tuh gimana, Bang? Ini kecepatan teraturnya konstan ya. Oke, teratur konstan. Konstan tuh gimana, Bang? Nggak berubah dari awal dia bergerak sampai dunia kiamat ya segitu-segitu terus ya 4 meter per second terus nggak pernah berubah kayak gitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan GLB. Nah, 4 meter per second ini ternyata punya makna. Maknanya apa? Maknanya adalah dalam satu sekon dia menempuh jarak 4 meter. Nah, kalau dalam 2 sekon berarti menempuh jarak berapa meter? Ya 8 meter. Nah, kalau 3 sekon, sekon itu maksudnya detik. Nah ya, 3 sekon berarti menempuh jarak berapa meter? 12 meter. Oke, saya ulangi lagi. Nah, suatu benda misalnya nak bergerak dengan kecepatan tetap V-nya sebesar 5 meter per sekon. Nah, ini dia artinya bergerak dari titik apa nak? Dari awal sampai dunia kiamat ya kecepatannya tidak berubah. Oke, 5 meter per sekon maknanya apa? Yo, dalam satu sekon menempuh jarak berapa meter? 5 meter, pinter. Dalam 2 sekon menempuh jarak berapa meter? 10. Dalam 3 sekon menempuh jarak berapa meter? 15. Pinter. Nah, ini kan masih mending kalau ditanya sampai 3 detik. Kalau sampai 1000 detik, masa kita cari satu-satu? Kan repot kan? Maka kita harus punya ilmu, punya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kira-kira dapat 15 ini dari mana? Oh, dari 5, Bang, dikali 3. 10 ini dapat dari mana? Oh, 5 kali 2. 5 ini dapat dari mana? Oh, 5 kali Ini 1. nggak ada Oh, jadi 5, 10 itu kan adalah jarak ya. Namanya adalah jarak. Jarak itu didapat dari mana? Dari kecepatan dikali sama waktu, ya kan? Di kemudian hari, jarak itu nak kita simbolkan dengan S. Nah, kecepatan itu kita simbolkan dengan V. Waktu itu nak kita simbolkan dengan T. Maka muncullah persamaan S sama dengan V kali T. Oke, S tadi apa nak? Jarak. Pak, pelan-pelan ya. Insya Allah pelan ya. Oke, S adalah jarak. Jarak itu satuannya adalah meter. Kalau V tadi apa nak? Kecepatan. Kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, T itu apa, nak? T itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Nah, sudah bisa dipahami semuanya sebelum kita masuk ke soal KSM? Sudah, Pak. Sudah. Ayo kita lihat soal KSM aslinya. Nah, nih.
Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, sama dengannya. Kok ikutin? Bentar. Itu kan kayak ada tuh kok. Iya Bu, ada ya kan pas Nih. Soal nomor 13. Soal KSM asli. Ayo siapa yang mau baca? Min 2 udah, min 1 benar meriah. Silakan baca, Nak. Ayo, silakan baca, Nak. Min 1 benar meriah. Abdullah hadir ke masjid menjelang kumandang azan sholat subuh dan dia memukul beduk sebelum memulai azan. Amirul yang sedang berada di rumah hendak bersiap menuju ke masjid dan mendengar bunyi beduk 1,5 detik. Setelah beduk tersebut dipukul, cepat lambat bunyi beduk tersebut apabila rumah Amirul berjarak 0,6 km dari masjid adalah Iya, Pak, kapan kita pulang? kapan-kapan. Kita pulangnya, Nak, sampai azan maghrib. Tahu. Terus ini Oke. dah syahadat kita orang. Oke, mari kita jawab dulu, Nak, ya, soal kita ya. Masya Allah. Udah ada pertanyaan pulang. Oke, nah di sini ada informasi 1,5 detik. Berarti ini apa, Nak? Ini adalah T. T-nya 1,5 detik atau ini ya, sekon ya. Oke, apalagi, Nak, yang diketahui, Nak? Oh, ada 0,6 kilometer. Berarti itu adalah S. Tapi ini 0,6 kilometer. Kita harus mengubahnya menjadi meter. Nah, 0,6 kilometer berapa meter? Ayo, siapa yang ingat anak tangga? Ada anak tangga ini loh. 1000. Ya, kali 1000 ya. Kalau hantu datang malam, apa, Nak? Dengan cara miring kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kilometer ke meter. Tandain berapa anak tangga? 1, 2, 3. Nah, berarti 0,6 kali 1000. Matiin aja nolnya 1. Berarti 6 kali 100, 600 meter. Iya kan? Nah, kalau kayak gitu, Nak, ditanya adalah apa? Cepat lambat bunyi. Nah, cepat lambat itu adalah apa tadi, Nak? Cepat. Apa cepat? Oh, berarti V ya. V-nya sama dengan berapa? Apa rumusnya tadi, Nak? Untuk GLB? V sama dengan, ayo, V pula. S sama dengan ya. Oke. S sama dengan apa, Nak? S sama dengan V dikali dengan T. S-nya berapa? 600, Bang Ipul. V-nya berapa? V-nya itu ditanya, Bang Ipul. T-nya berapa? 1,5. Nah, berapakah V-nya? Nah, berapa ini anak-anak? Oh, ini sepertinya kan harus kita ubah dikit nih. Kita modifikasi 1,5. Boleh nggak kita ubah menjadi 15/10? Boleh? Iya kan? Sama kan? 15/10 kan? Oke. Nah, ya 15/10 kan 1,5. Ya, Nak? Kenapa, Nak? Ada yang nanya? Halo? Ada yang nanya tadi? Oke. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, nah kita sama-sama bagi 15/10 ini sama-sama bagi 5 boleh? Oh, boleh, Bang. Ini 15 bagi 5 kan 3 ya. Ini 15 bagi 5 kan 2, 10 bagi 5, 2 ya.
Nah, boleh kita coret 600 dibagi dengan 3, ini hasilnya adalah 200. Sehingga tinggal 200 sama dengan P per 2. Nah, tinggal kali aja. Nah, 2 kali 200 sama dengan berapa? Ya, V-nya sama dengan 400. Maka di sini dijawab 400. Ya, connect, 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 connect. Nah, oke. Nah, bersyukurnya di tahun kalian itu, nak, soal KSM itu nggak ada isian singkat. Beda dengan tahun kemarin. Ini kan soal tahun kemarin ya. Tahun ini itu tidak ada soal isian singkat. Yang ada hanya pilihan ganda saja. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa nebak-nebak gitu ya. Oke, oke, oke. Lanjut ya. Atau mau dicatat lu silahkan kalau mau dicatat. Lanjut. Ada nggak orang ini? Oke, tadi min 14 bener meriah mana anak ini? Min 14, mana adek yang pengen minta pulang? Pulang, pulang. Aku mau liburan. Bang belum siap. Iya, tunggu bentar, saya ini lu pos absensi. Kenapa nggak ada simpannya? Bahannya kan cantik-cantik. Oke, dah kita lanjut ya, boleh? Aduh, wah apa jenis kampung? Pak, udah boleh nggak jajan? Oh, jajan kita 7 menit lagi. 7 menit lagi insya Allah boleh jajan. Dan jangan Tapi nggak jajan jajan-jajan. sembarangan. Beberapa kasus sekarang karena anak-anak di iya anak-anak di kota-kota kan banyak yang cuci darah loh. Cuci darah di usia muda, di umur-umur 20 udah cuci darah. Apa itu cuci darah, Bang? Apakah darahnya dicuci? Bukan. Jadi dia karena terlalu banyak mengkonsumsi apa nama tuh minumannya ini, minuman yang kaleng tuh, Nak. Apa tuh minuman yang kaleng tuh? Makanya lama habis. Ya, minuman-minuman kaleng, minuman-minuman ini. Jadi mengkonsumsinya boleh, cuman jangan apalagi kan apalagi kan misalnya tuh istirahat jam 9 minum minuman kaleng, jam 10 istirahat minum minuman kaleng itu sangat tidak bagus untuk kesehatan kita. Nanti kita cepat mati, kecepat berjumpa sama malaikat apa, Nak? Kalau kita dikubur siapa yang menanya kita, Nak? Malaikat apa namanya? Mungkar dan Nakir. Iya, cepat jumpa nanti sama malaikat Mungkar dan Nakir kayak gitu. Mau? Marok bukar. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi insya Allah ya. Oke, satu soal lagi. Nah, siapa yang mau baca nih soalnya? Silahkan. Min 8, Pak. Ya, min 8. Baca, Nak. Abdul mengendarai motornya di lintasan lurus dengan kecepatan konstan 80 km per jam. Di saat bersamaan melaju motornya di lintasan berkelok-kelok dengan kecepatan yang sama 80 meter. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Oke, nah sekarang Ahmad sama Manaf itu kira-kira melakukan GLB atau GLBB. Ingat nih, Nak, Manaf itu memang berjalan di lintasan yang berkelok-kelok, tapi bisa saja dia lurus di lintasan ini, betul? Ya kan? Jadi lihat GLB itu kecepatannya tetap atau konstan tadi ya. Percepatannya sama dengan 0. Nah, kalau dia GLBB kebalikan bukan ada berubah, kecepatannya berubah. Nah, kecepatannya berubah. Sementara percepatannya tetap. Nah, sekarang saya tanya dulu. Abdul mengendarai dengan kecepatan konstan. Berubah atau enggak kira-kira kecepatannya? Tidak berubah karena konstan itu artinya adalah tetap. Kayak gitu dengan kecepatan 80 km per jam.
Di saat bersamaan Manap motornya melintasi berkelok-kelok, kecepatannya sama, 80 meter per sekon. Tetap. Berarti baik Abdul Manaf, ya kita singkat aja Abdul dan Manaf ya, Abdul Manaf kayak gitu. Sama melakukan gerak apa? Bersama-sama. Oke, sama-sama melakukan gerak GLB. Nah, sekarang kita cari jawabannya. Oke, berarti Abdul dan Manaf bergerak dengan GLB. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, oke adik-adik, bisa diterima? Biasa aja kok. Biasa Bagus aja. sih. Bisa kira-kira anak diterima? Bisa. Bisa, oke. Hari ini sampai segini dulu perjumpaan kita, biar ada Oke. momen rekod 15 menit. Apa namanya itu, biar bisa jajan juga ya. Eh, Oke, akhirul kalam mobil. Nanti akan masuk lagi sesi 2, boleh. Lagi, oh nanti. Satu. Kak, tahu anak kejajan. Kenapa nggak bawa? Kira banyak tadi. Tadi padahal dari 70%. Lalu sekarang 50%. Emang ngelek hatiku? Enggak. Enggak ngelek. Oi, roar. Udah, Kak. Udah. Cantik. Cantik. Oh, cantik. Udah kok. Oh, jadi mau bilang dirimu itu cantik. Aku enggak ya, aku tuh sadar diri berkaca. Udah, woi. Udah balik kampung. Udah. Tak ada tunggu.
Kenapa ulang lagi? Bukan itu muka orang tuh nampak situ. Apakah ulang? Meja yang kau jajan kemarin tuh kok ditengok Ibu Desi. Wujudnya, udah berjajan kemarin tuh. Hai Damia, apa kabar? Baik, pelan-pelan. Oke, ini dia Ipak Baby Shop. Tapi. Tetap sekali jauh. Namun tak dapat buah. Kini aku kesepian. Kamulah aku dalam waktu yang berjalan. Kenapa kalian enak? Ini yuk. Walaupun kok Tuhan artiku. Mereka Tuhan. Apa? Cak, bikin aku kita. Iya. Mau
Aku ikut. Ayo. Jangan, woy. Bu, ini grup baru ke Bu. Tadi Mengganggu manusia, membuat pemandangan tidak Lemah. Waktu kecil kan. Kau tahu. kapan nengok tuh ha hidungmu tuh. Gua kayak gini ya, Dek. Kalian udah istirahat. Ibu. Aku mau satu aku. Ya kah? Iya bisa. Ari. Ya. Boleh juga. Nih. Cara mana? Sini. Ya.
istirahat sebenarnya. Cak tanya sama ibu tuh. Ibu Sri, kami tuh kayaknya udah. Ibu Sri. Ih, ini pensil siapa? Ah, aduh, mana sih tasku nih? Ah, ini dia. Apa juga tuh? Jangan ribut, jangan ribut. Dari saya istirahat, kenapa pula kau? Enggak, aku pengen simpan dia. Pengawasan matikan. Dia biar ruan nanti kan. Biar apa? Biar ruan. Nanti. Kemarin aku waktu kawan kamu. Kemarin apa kawan kami dah habis itu kan dia bilang nggak tahu Rita tuh pikirku kurang ada nggak aku tahu. Memang ada kayak itu head. Kita pun nggak berkawan. Kita pun nggak berkawan kemarin kori. Salah dia kemarin buat pegang. Kota tergoda. Kau bilang main aku nanti. Nggak usah kayak kerja. Kau bilang main aku nanti. Mbak HP hat. Untuk main bilang. Dari mamaku ada lagi. Oh, mau nangis. Yuk, sangka itu matikan. Nggak usah bawa. Sama orang gue alay-alay. Ini Itu nggak apa-apa jangan matikan. Nanti kita payah masuk. Enggak, ini matikan kami mau matikan. Ini kami mau kasih. Oh, ini pesawat kita.
Kenapa nggak mulai nih, Pak? Jam berapa masuknya nih? Halo, Min 12.
Kepo deh. Woi. Siapa tuh? Kalian dari min mana? Min 2. Oh. Siapa Siapa namanya? Basko. Basko kau. Min 2. Jihan Talita. Oh. Talita. Satu lagi Olga. Oh ya. Kalian udah makan kue belum? Di mana sekolah kalian? Di Nongka. Kalian di mana? Kami